Jenis lampu semacam ini paling pas dan paling cocok untuk belajar memperbaiki lampu sendiri. Sebelum menginjak ke jenis lampu yang brand ini teman-teman, ini agak sedikit rumit, sebenarnya sama mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan membahas kembali yaitu tentang lampu LED murah. Pada video yang lalu, video 1 dan 2, kita sudah membahas tentang komponen ataupun power supply pendukung dari lampu LED murah ini. Juga kita sudah menggambarkan skemanya dan sistem kerjanya. Jadi setelah kita mengetahui spare part yang digunakan dan skema tentunya seperti ini, tentunya akan sangat kita dimudahkan sekali ataupun sangat membantu kita untuk memperbaikinya jika lampu semacam ini yang menggunakan sistem transformerless ini mudah untuk kita perbaiki. Oke, video kali ini kita akan lanjutkan, yaitu kita akan membahas mengenai kerusakannya teman-teman. Jadi kerusakan apa saja yang sering terjadi pada jenis lampu LED murah ini teman-teman. Oke, ini saya simpulkan ada dua hal. Yang pertama adalah penyakitnya adalah lampu ini jika dinyalakan nyalanya redup teman-teman. Ini yang pertama sering yang kita jumpai penyakitnya ataupun kerusakannya, biasanya nyalanya redup. Itu yang pertama. Lantas yang kedua adalah mati total teman-teman. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah nyalanya redup, jadi lampu ini bisa menyala tetapi nyalanya redup. Yang kedua adalah mati total. Khusus untuk pemula, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima dan bisa dipahami. Karena ini sangat mudah sekali, jadi jika teman-teman ataupun pemula ingin coba belajar memperbaiki lampu sendiri, mungkin bisa menyimak video ini. Oke, yang pertama seperti saya katakan tadi adalah nyala redup teman-teman. Pada jenis lampu semacam ini, penyakit redup itu tidak disebabkan oleh sebuah penampung tegangan ataupun pemasok tegangan, yaitu yang disebut dengan elko. Kebanyakan seperti pada jenis-jenis lampu LED pada umumnya yang tidak menggunakan transformerless, biasanya redup itu indikasinya kebanyakan teman-teman, tidak semuanya, rata-rata larinya ke elko. Ini biasanya yang pada umumnya jenis lampu yang di luaran. Tetapi pada jenis lampu murah atau sistem transformerless semacam ini teman-teman, jadi nyala redup itu disebabkan bukan karena elko, karena di mesin ini juga ada elko-nya seperti ini. Bukan karena disebabkan karena elko ini melemah, melainkan disebabkan gara-gara kapasitor dropper ini teman-teman, ataupun kapasitor milar. Seperti ini saya tunjukkan seperti ini. Jadi ini kapasitor milar ini fungsinya mungkin bisa dibuat bahasa paling mudah itu sebagai baterainya teman-teman. Jadi kalau ini sudah melemah, otomatis tidak bisa memasok arus ataupun tegangan yang dibutuhkan ke beban, yaitu LED-nya ini teman-teman. Jadi dia bukan mati, melainkan kapasitasnya sudah melemah. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, ini 105J, ini kalau kita hitung teman-teman, ini kapasitor milar ini ataupun kapasitor dropper ini mempunyai ukuran sekitar 1 mikrofarad 400 volt. Jadi kenapa dia walaupun tidak mati tetapi dia tidak bisa menyalakan sempurna biji LED ini, karena diakibatkan nilainya sudah menurun teman-teman. Misalnya ini 1 mikrofarad, maka karena dia sudah sering dipakai terlalu lama, dia akan menurun ataupun melemah ataupun kapasitasnya sudah menurun, sehingga arus dan tegangan yang dibutuhkan untuk memasok ke LED ini ataupun beban ini menjadi kurang sempurna, sehingga arus dan tegangannya berkurang, tidak sempurna, sehingga lampu menyala menjadi redup. Jadi ini teman-teman kuncinya di sini. Kalau nyala redup, teman-teman coba ganti ini di kapasitor dropper ataupun kapasitor milarnya ini. Bagaimana cara mengetesnya teman-teman? Kalau yang dengan cara yang agak sedikit ekstrim, biasanya kita masukkan PLN, colokkan ke stop kontak.
kita colokkan seperti ini, tapi ini sangat berbahaya. Menurut saya untuk pemula tidak perlu melakukan itu. Kemudian kita shotkan gitu, jika ada percikan api yang masih baik berarti kapasitor ini masih baik, tapi tidak saya sarankan. Kalau kita melihat indikasi lampu semacam ini nyalanya sudah redup ataupun tidak sempurna, ganti aja di kapasitor milernya. Ini hampir dikatakan 90% lah teman-teman, ini untuk jenis lampu semacam ini kerusakan redup diakibatkan oleh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gara-gara kapasitor milernya ini lampu juga mati total. Kalau memang dia sudah sangat lemah sekali, mungkin dipakai bertahun-tahun, maka dia tidak bisa memasok kembali arus dan tegangan, tentunya akan menjadi mati total. Mungkin bisa dipahami teman-teman bagi yang baru belajar ataupun bagi pemula. Jadi untuk jenis lampu semacam ini diingat-ingat, rata-rata penyakit nyala redup, ganti saja kapasitor milernya. Untuk penggantian ini kalau bisa disesuaikan teman-teman. Seperti ini 105J, ini kan 1 mikrofarad. Kalau berlebih kita ganti 165 ataupun 205, itu tentunya akan membuat LED ini menjadi tidak awet teman-teman, karena terlalu besar pasokan arusnya. Jadi ini beban ini sudah disesuaikan dengan kondisi kapasitor droppernya ini. Jadi kalau mengganti idealnya diganti dengan yang sesuai, ataupun lebih sedikit tidak masalah. Kalau diganti nilainya lebih kecil, otomatis lampunya juga nyalanya tidak sempurna, agak sedikit redup. Maka yang paling ideal diganti dengan sesuai ukuran ataupun nilai yang terpasang pada lampu ini. Oke teman-teman, ini yang pertama. Yang kedua adalah mati total teman-teman. Mati total ini disebabkan yang sering terjadi juga ataupun yang rata-rata teman-teman, ini disebabkan oleh biji LED SMD-nya ini, kebanyakan ini. Nah, ini kan menggunakan jenis tegangan 3 volt, 5730 atau 5630 sama. Pada jenis lampu ini disusun seri, jadi kalau misalkan ada salah satu yang mati ataupun terbakar, biasanya misalkan di sini ciri-cirinya, kalau yang terbakar ataupun yang sudah mati itu biasanya mudah dikenali teman-teman. Di sini biasanya ada titik atau bekas kebakar itu atau hitam, itu biasanya ini menunjukkan mati. Misalkan ini rangkaian ini 1, 2, 3, 4. Jika putus di sini teman-teman, satu saja ada yang mati, akan membuat lampu ini menjadi mati total karena jaringannya terputus karena mati. Salah satunya putus ataupun mati. Jadi yang menghubungkan antara ke LED berikutnya terputus ini. Ini adalah yang kedua, adalah mati total. Itu yang sering terjadi pada jenis lampu ini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman jika ingin mencoba memperbaiki lampu model semacam ini. Dan ini memang jenis lampu semacam ini paling pas dan paling cocok untuk belajar memperbaiki lampu sendiri sebelum menginjak ke jenis lampu yang brand ini teman-teman. Ini agak sedikit rumit, sebenarnya sama mudah. Kalau kita sudah bisa mengetahui sistem kerjanya pada lampu ini, apalagi kita sudah mendapatkan skemanya seperti ini, sangat-sangat mudah sekali untuk memperbaikinya. Jadi bagi pemula, seperti saya katakan tadi, dua penyakit ataupun dua kerusakan yang terjadi pada jenis lampu semacam ini adalah nyala redup yang paling umum, yang kedua adalah mati total. Dan cara mengatasinya saya sudah sampaikan. Dan untuk mati total disebabkan biji LED ini, mungkin teman-teman bisa, kalau hanya mati satu saja teman-teman, misalkan sini mati, ini cukup di jumper aja, enggak apa-apa, tidak akan masalah. Misalkan cuma satu saja teman-teman, untuk jenis ini enggak masalah, jenis transformer ini. Tapi kalau jenis-jenis lampu seperti ini, kita harus ada caranya, ada triknya. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Jadi dua kerusakan sudah saya sebutkan cara mengatasinya. Dan untuk LED-nya ini kalau memang paling bagus mengganti saja, tapi kalau tidak punya di jumper saja. Kalau jika hanya satu saja yang mati, di jumper aja, lampu masih bisa awet. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.